Elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di warganet versi Venometer. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus. Pesan itu saya ingat terus. Pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Partai Nasdem nampaknya sudah tepat memilih mengumumkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu serentak 2024. Dalam survei terbaru Foxpol Center, Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas tertinggi dan angka 26,1% pada simulasi pertanyaan tertutup. Kalau ingin cari presiden, cari yang moralnya kuat. Nah, buat menguji moral itu dia mesti ngomong di masjid, di gereja, karena itu tempat menguji moral. Justru juga ditanam. Kan lalu di mana? Oh, kalau begitu kampanye digorong-gorong aja tuh, kampanye di kolam, di dekat istana. Jadi nggak ada rasionalnya, nggak ada pembenaran terhadap itu. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya itu, nah biarkan dia bicara di mana aja tuh. Dia bicara di kampus, nah itu paling bagus untuk menguji intelektualitasnya. Kalau dia bicara di rumah ibadah, itu untuk menguji etikabilitasnya. Itu intinya kan. Kalau dia datang ke pers, yang lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuh dia berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi kan. Elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di warganet versi Venometer. Nama Anies Baswedan setelah dideklarasikan capres oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022 masih menjadi yang paling tertinggi dibicarakan warganet. Hal ini terungkap dalam monitoring digital yang dilakukan oleh Venometer. Founder Venometer, Teguh Handoko, mengatakan monitoring cerdas digital ini dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember 2022. Data diperoleh dari hasil percakapan netizen di kanal-kanal media sosial atau medsos. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, saya Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Di segi jumlah suku itu basis pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan Mas Ganjar, itu sebaran pemilih sukunya itu lebih banyak Jawa. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Ikdan, bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Partai Nasdem nampaknya sudah tepat memilih mengumumkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu serentak 2024. Dalam survei terbaru Foxpol Center, Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas tertinggi dan angka 26,1% pada simulasi pertanyaan tertutup. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Kalau ingin cari presiden, cari yang moralnya kuat. Nah, buat menguji moral itu dia mesti ngomong di masjid, di gereja, karena itu tempat menguji moral. Justru juga ditanam.
Kan lalu di mana? Oh, kalau begitu kampanye digorong-gorong aja tuh, kampanye di kolam dekat istana. Jadi nggak ada rasionalnya, nggak ada pembenaran terhadap itu. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya itu, nah biarkan dia bicara di mana aja tuh. Dia bicara di kampus, nah itu paling bagus untuk menguji intelektualitasnya. Kalau dia bicara di rumah ibadah, itu untuk menguji etikabilitasnya. Kan itu intinya kan. Kalau dia datang ke pers, yang lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuh dia berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi kan. Elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di warganet versi Venometer. Nama Anies Baswedan setelah dideklarasikan capres oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022 masih menjadi yang paling tertinggi dibicarakan warganet. Hal ini terungkap dalam monitoring digital yang dilakukan oleh Venometer. Founder Venometer, Teguh Handoko, mengatakan monitoring cerdas digital ini dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember 2022. Data diperoleh dari hasil percakapan netizen di kanal-kanal media sosial atau medsos. Di segi jumlah suku itu basis pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan Mas Ganjar, itu sebaran pemilih sukunya itu lebih banyak Jawa. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egan, bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Partai Nasdem nampaknya sudah tepat memilih mengumumkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu serentak 2024. Dalam survei terbaru Foxpol Center, Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas tertinggi dan angka 26,1% pada simulasi pertanyaan tertutup. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, saya Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach